Mari kita berdoa. Haleluya. Adik-adik bisa sekolah minggu ya, sama sekolah inti dan satu orang saja. Ibadah anak Sabtu, ibadah sabakan. Maaf. Dua orang aja ya. Kita pakai berdiri semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh Elohim yang sangat mengasihi kami, betapa hati kami bersyukur boleh memuji, memuliakan Engkau di hari Sabat-Mu yang luar biasa ini. Bapa Yahweh, kami mau tampil beda di hadapan-Mu Tuhan, karena kami yakin bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyertai kami dalam segala kesibukan dan aktivitas kami. Dan Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah. Bahkan Engkau sudah menguduskan kami dengan darah-Mu. Kami sudah menyelesaikan hari raya 7 hari raya roti tidak beragi. Dan akan tiba saatnya kami juga akan merayakan, sudah merayakan hari buah sulung, yaitu kebangkitan. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim, sembunyikan hamba-Mu di dalam kepak sayap-Mu, jalan Engkau yang nampak. Berbicaralah lewat hamba-Mu, berikan kami hati yang haus dan lapar firman, dan berikan kami roh doa yang luar biasa, sehingga kami merindukan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang gebur, yaitu hati kami yang baik, supaya kami boleh menyimpannya dan melakukannya. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Urapi kami semua, kendalikan tubuh, roh, jiwa, pikiran kami Tuhan. Ajari kami untuk fokus kepada-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk di hadapan Tuhan dengan tenang. Haleluya. Kita tolong dicek, itu lebih dari 2 orang di itu sekolah itu. Oke, shalom Elohim. Shalom. Haleluya. Dulu dari khotbah saya sore hari ini adalah hipnotis. Ya, saya lagi berdoa, Tuhan, apa judul yang harus saya? Ternyata satu hari saya ditegur seseorang. Oh, Bu Asmoro ini kena hipnotis ini. Hipnotis siapa Pak? Dihipnotis sama Pak Lukas. Hah? Jadi dia berusaha supaya saya itu tidak mendengarkan khotbahnya, supaya saya itu kembali pada kepercayaan yang lama gitu ya. Tapi Tuhan bilang, oke, sekarang ini sebenarnya kita yang percaya Bapak Yahweh. Buat saya sedang dihipnotis sama Bapak Yahweh. Amin. Amin. Ya, karena hipnotis ini saya lihat di Google. Hipnotis itu yang pertama, kalau seseorang sedang mengendalikan orang lain dengan sihir. Jadi kayak cerita-cerita yang sering kita dengar, orang ditekuk di pasar, lalu lupa ingatan, lalu dompetnya diambil, semuanya diambil, motornya diambil, dia masih aja gitu ya. Itu hipnotis yang negatif ya. Terus yang kedua adalah hipnotis seseorang mempengaruhi orang lain di alam bawah sadar. Ya, itu 2 macam orang yang dihipnotis.
Bapak Yahweh itu sebenarnya sedang menghipnotis kita gitu ya. Di alam bawah sadar dia ingin memberitahu kepada kita hal-hal yang luar biasa. Ada 4 bagian proses kehidupan manusia, ya. Proses Bapak Yahweh menghipnotis kita. Yang pertama adalah seseorang yang sadar akan dosanya, hatinya hancur, jiwanya remuk, dan dia mau bertobat. Itu yang pertama. Jadi pada saat Bapak Yahweh itu memanggil seseorang, saya sebut aja Pak, Bapak Yahweh itu sedang menghipnotis orang itu dan berbicara di bawah alam sadarnya dan menyadarkan orang itu akan dosa, ya. Jadi kalau kita datang kepada dia, karena kita memang sadar kita orang berdosa, itu kita datang dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk, ya. Di sini kita melihat bahwa Bapak Yahweh di dalam Markus 2 ayat 17, sebenarnya yang membutuhkan Bapak Yahweh itu adalah orang yang berdosa atau orang sakit. Orang sakit butuh tabib, ya, butuh dokter. Hari ini Rema yang kemarin di diagnosa DB itu trombositnya turun sampai 88. Kemudian waktu dibawa opname lagi mau masuk rumah sakit, tes lagi itu ternyata 75, jadi drop banget gitu ya. Waktu diperiksa itu sama di klinik kasih karunia waktu 88 itu katanya waduh, untung cepat dibawa, untung dia nggak lewat gitu ya. Jadi sudah kritis banget gitu ya. Kita berdoa, puji Bapak Yahweh, nginep 2 malam ya di rumah sakit dan sudah sembuh kembali. Ya, saya juga sudah expose di grup-grup ya, didoakan itu Rema. Dan hari ini tiba-tiba dia panas lagi, panasnya 39 lagi ya. Tapi trombositnya naik berapa? 625. Ini nggak baik-baik ya. Mestinya yang normal 150. Waktu kami di Selekta itu hari Kamis itu trombositnya itu 152. Jadi masih sedikit di atas border ya, di atas batas sakit. Jadi yang butuh ya Yahweh itu adalah orang yang sakit, yang butuh tabib. Yang butuh Yahweh itu adalah orang berdosa. Ya. Kalau kita tidak tahu kita berdosa, kita merasa aku nggak butuh Bapak Yahweh, buat apa? Aku bisa hidup sendiri, aku bisa begini sendiri. Lupa bahwa hidup ini hanya sebentar. Saya ingin kalau ini bisa ditayangkan video yang satu itu bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Ya nanti kalau bisa kasih tahu. Ya, hidup kita ini saudara hanyalah mampir ngombe banyu, bahasa Jawanya ya. Dunia ini mampir ngombe banyu. Jadi kalau saudara mampir di rumah saya, habis minum pulang, nah itu namanya hidup kita. Kalau saya usianya sudah 78, itu masih belum 1 harinya Bapak Yahweh. 1 harinya Bapak Yahweh berapa tahun? 1000 tahun. Mencapai 100 tahun itu medisnya luar biasa gitu ya. Tapi ya badannya sudah nggak karu-karuan mestinya. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau kita tahu kita butuh Bapak Yahweh, ayo kita mendekat kepadanya. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, saya minta tolong dibacain aja Yesaya 1 ayat 18. Monggo yang dapat duluan. Mas Dani bisa buka. Oke. Ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Silakan berdiri yang membaca, silakan siapa aja. Yesaya 1 ayat 18. Tawaran berperkara. Datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama Yahweh. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu seperti gandisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti membayung, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Amin. Siapa yang berjanji? Bapak Yahweh. Bapak Yahweh sendiri. Kita tidak bisa loh menghilangkan dosa kita dengan karpe dewe itu. Modelnya gimana? Tidak bisa. Ya. Jadi kalau kita itu mau
supaya dosa kita dihapuskan, ya tadi itu Bapak Yahweh bilang, datanglah kepadaku ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju atau seperti bulu domba. Ya. Dan kita kalau bilang nggak percaya ya sudah. Kau tinggal di dalam dosamu, ya kamu akan mati di dalam dosa. Jadi sekarang ini setelah orang itu kira-kira mau bertobat, kita lihat bahwa kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 5 sampai 8. Ini nggak saya baca ya. Tapi kita baca sama ikuti aja. Intinya di dalam Lukas 8 ayat 5 sampai 8 itu taburan benih. Seseorang menabur benih ya. Benih itu adalah firman Yahweh. Taburan pertama jatuh di jalan raya, aspal ya. Dengan sendirinya tidak bisa bertumbuh karena tidak ada tanah. Yang benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah berbatu-batu itu masih ada airnya, cetuk-cetuknya gitu, ada tanah sedikit-sedikit. Jadi benih itu bisa tumbuh, tapi tidak lama karena tidak ada asupan makanan. Yang ketiga tumbuh di semak duri. Tumbuh di semak duri itu bisa tumbuh karena dapat tempat di tanah, sekalipun tidak bisa berebut makanan dengan semak duri yang lebih dulu hidup, sehingga hidup mereka itu, hidup benih itu tidak bagus ya, karena tidak ada bahan makanan. Yang terakhir keempat adalah jenis orang yang jenis tanah yang bagus, yang subur, ditanami benih. Karena tanah itu subur, benih itu subur juga, tumbuh berakar ke bawah, berbuah tumbuh ke atas dan menghasilkan buah. Nah itulah yang Bapak Yahweh kehendaki di dalam pertobatan kita. Ya, kalau hati kita keras ya sudah, aku ngomongnya bertobat, tapi jangan di mulut. Ya perbuatannya masih sama saja. Ya. Jadi yang pertama itu kalau kita sadar, itu kita cepat-cepat memperbaiki diri. Ya. Jadi kita renungkan apa sih dosa saya, gitu ya. Kalau kita merasa tidak berdosa, orang baik, ya sudah, tidak butuh Bapak, tapi tidak butuh Bapak Yahweh. Tapi kalau butuh cepat selesaikan. Apapun juga itu, Bapak Yahweh peduli sekali. Amin. Karena kita ini dikasihi Bapak Yahweh. Dia ingin kita itu mengerti rencananya yang luar biasa. Jadi ya kita semua tidak berharap benihnya jatuh di jalan raya atau di batu-batu atau di semak duri. Mari kita berharap bahwa hati kita ini tempat benih firman itu, tanah yang gembur dan subur. Amin. Kalau tanaman itu tumbuh, kita akan jadi sangat luar biasa. Jadi kalau orang itu tobat dengan sungguh-sungguh, di dalam 1 Petrus 2 ayat 1, coba tolong dibaca yang dapatkan ayat itu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita bertobat sungguh-sungguh? Kita tidak bicarakan yang tidak bertobat sungguh-sungguh. Ada orang yang bilang bertobat tapi nggak suka ibadah, nggak suka memuji, nggak suka menyembah, gitu ya. Coba dibaca 1 Petrus 2 ayat 1. Siapa juga yang boleh yang mendapat duluan boleh baca. Silakan berdiri. 1 Petrus 2 ayat 1. Seperti bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, dengan menyingkirkan setiap kejahatan dan setiap tipu muslihat dan kemunafikan dan iri hati dan semua perkataan jahat. Sudah. Ayat 2 langsung aja. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu mengiringi susu murni yang firmani, supaya kamu dapat dipertumbuhkan di dalamnya. Amin. Amin. Kalau kita merasa atau menilai diri kita ini, aku benar-benar bertobat, yang aku inginkan itu adalah susu yang sejati.
Jadi diumpamakan kita itu adalah bayi yang baru lahir, yang baru bertobat. Ya. Kalau bayi ini tidak minum susu, apakah ASI, ya, apakah formula, itu dia akan mengecil dan mengering. Ya. Kalau kurang asupan pertumbuhannya juga nggak normal. Saya ingat Kaleb itu ya, waktu saya ambil diserahkan ke saya dari Hati Bersalin, 9 bulan, anak ini nggak bisa berbaring saja. Berbaring itu rumah itu apa? Lengkap ya. Miring nggak bisa, apalagi duduk nggak bisa. Kakinya panjang sebelah sakilan gitu ya. Terus saya bilang, saudara saya bilang gini, Mbak, anak ini ambil gitu ya. Ternyata dia sebenarnya sudah 9 bulan, tapi karena di Panti Bersalin dia minum susu yang untuk anak 6 bulan. Jadi tidak ada pertumbuhan untuk tulang-tulangnya. Ya, puji Bapak Yahweh, saya bawa dia pulang. Ya, kita beri asupan yang cukup, dijemur sinar matahari, didoakan. Yang pertama kali ya dia tuh bisa miring, sudah bisa miring, terus akhirnya bisa kurang, bisa duduk, terus bisa berdiri. Waktu diberdirikan pertama kali berwudu, nangisnya ya, keringatnya sak jagung-jagung, sak detik aja, terus sudah besoknya lagi, dan Bapak Yahweh dahsyat. Buat mujizat, karena ini saya sebut kalian aku mujizat ya, karena Bapak Yahweh itu membuat kakinya itu sama panjangnya, amin. Jadi Bapak Yahweh ya. Jadi kalau kita sebagai bayi rohani tidak diberi asupan yang benar, asupan yang benar dalam firman itu apa? Tadi dibaca apa? Asupan apa? Susu. Jadi firman itu diibaratkan susu. Kalau kita sering minum susu atau waktu kita masih baru ya, kerinduan kita tuh baca firman, baca aja, ada waktu baca, kalau perlu dihafal gitu ya, dibaca. Itu pertumbuhan rohani kita itu seimbang. Saudara kalau makannya banyak, ya seperti anak-anak sejahtera ini, contohnya itu Mas Jose, itu asupannya penuh gizi gitu ya. Jadi pertumbuhannya luar biasa gitu ya. Yang lainnya juga seperti ini siapa? James Jepon ya. Karena ini baru kelas 4, tapi badannya gede sekali gitu ya. Itu kalau kita rajin makan makanan manusia yang biasa. Tapi kalau sudah besar tidak hanya makan minum susu, tapi juga ada makanan-makanan berat. Nah, ibaratnya di dalam kehidupan juga gitu. Begitu kita banyak baca firman, itu mengikut Yesus itu tidak semakin mudah ternyata. Banyak hal yang kita diperhadapkan hanya untuk melatih kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Bapa Yahweh Elohim. Jadi dikatakan di sini, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, kefasikan, kemunafikan, iri hati, perkataan jahat. Nah ini kita bisa ngecek diri kita, aku ini seperti apa? Apakah aku seperti ini? Ya, karakterku bagaimana? Nah ini yang peduli itu Bapak Yahweh. Orang lain hanya menilai, oh dia begini, oh dia begitu gitu ya. Tapi kalau Bapak Yahweh bilang, no, aku gak suka, singkirkan. Semua kejahatanmu, model apapun, tipu muslihat, kemunafikan, iri hati, perkataan jahat. Ya. Kita tahu bahwa tidak seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Jangan bilang, oh aku paling suci, aku tidak pernah miso, aku tidak pernah iri, aku tidak pernah ngomong kotor, aku tidak pernah marah, ya. Bohong. Kita semua sama. Tetapi Bapak Yahweh Elohim memberi jalan ke keluar. Karena dia ingin memberkati kita, Bapak Ibu. Bukan menjerumuskan kita, bukan membawa kita pada hal-hal yang jahat. Asal kita paham. Kalau kita mendapat teguran, jangan cepat-cepat marah. Tetapi hendaklah kita menyadari, barangkali aku yang salah. Barangkali itu memang buat aku. Jadi kalau kita sudah sadar, itu mudah sekali bagi Bapak Yahweh untuk memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Iya. Jadi kita akan mulai mengecap Bapak Yahweh. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 3 sampai 4. Mengecap betapa baiknya Bapak Yahweh.
Silakan yang lain dapat ayat boleh dibaca dulu. 1 Petrus 2 ayat 3 dan 4. Silakan berdiri. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3 dan 4. Jika memang kamu telah mengucap bahwa Tuhan itu baik, yang kepadanya kamu hampiri batu yang hidup, yang sesungguhnya telah ditolak oleh manusia, tetapi di hadapan Elohim terpilih berharga. Pak? Oh sudah 3 Pak. Oke, ya. Jadi kehidupan kita selanjutnya, kalau kita rajin minum susu, kemudian diberi buah segar, apel keruk, pepaya keruk, itu buat bayi yang baru lahir ya, terus dikasih makanan yang lunak, bubur, gitu. Makin lama kita makin menikmati hidup itu. Demikian juga dengan rohani kita. Kalau kita sudah banyak membaca firman, itu kita banyak mendapat petunjuk, nasihat di dalam kehidupan ini, dan kita bisa menikmati Bapak Yahweh. Jadi saya bilang, ikut Bapak Yahweh itu, kita itu sebenarnya sudah mendapatkan segalanya. Kita sudah mempunyai akses yang luar biasa untuk bertemu dengan Bapak Yahweh Elohim. Amin. Jadi kalau kita bisa punya akses yang luar biasa, berarti kita bisa memanfaatkan Bapak Yahweh. Memanfaatkan itu artinya, aku ini dalam kondisi seperti ini, tolong aku Bapak Yahweh. Nah itu memanfaatkan. Bapak perbaiki hubunganku dengan saudaraku ini. Itu memanfaatkan Bapak Yahweh. Ya artinya kita itu memakai Bapak Yahweh dalam kehidupan kita. Kita menghidupi firman, ya sehingga kita bisa menikmati. Wow, Bapak Yahweh itu baik banget gitu ya. Kita ini sudah terpilih, kita dihargai, ya. Jadi seberapa kita mau menghargai Bapak Yahweh, itu kita akan mendapatkan kembali apa yang kita rindukan. Dia akan memberi kita dengan mahkota kebaikan. Ya, coba baca Mazmur 65 ayat 12. Saya minta Bapak-bapak salah satu. Mazmur 65 ayat 12. Monggo, ya silakan. Memahkotai tahun dengan berkahmu, bisa-bisamu berkabar dengan kelimpahan. Amin. Haleluya. Begitu jadi siapa? Jadi Bapak Yahweh Elohim. Kalau kita benar-benar bertobat, kalau kita benar-benar rindu, itu baca firman Tuhan itu banyak-banyak, lebih banyak daripada baca apa ya? Atau nonton video game atau apa ya, drakor atau apa, itu kurangi waktunya nonton seperti itu. Banyakin menyenangkan hati Bapak Yahweh. Dia akan memahkotai kita dengan tahun-tahun kebaikan, dan jejak kita, dia membuat jejak-jejak kita bertaburan dengan kelimpahan. Berkat itu mengejar kita. Amin. Nah itu kalau orang-orang yang menghargai hadirat Bapak Yahweh. Saya ingin menyanyikan satu pujian. Tolong pujian. Ayo tadi. Kita pujikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Bapak Yahweh. Bisa ditayangkan? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh. Rasakan dan nikmati, rasakan dan nikmati kasih setia Yesus, setia Yesus. Oh, boleh kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh, betapa baiknya Yahweh. Rasakan dan nikmati kasih setia Yesus.
menyanyikan satu pujian, kalau kita menghayati kata-katanya, kita merasakan nggak kebaikan Bapak Yahweh? Rasakan banget. Jadi kita bisa menilai hati kita. Aku ini sudah benar-benar bertobat atau enggak? Atau masih kembali pada kehidupan yang lama? Kehidupan yang lama itu sebenarnya hanyalah hal-hal yang setan sodorkan, tawarkan supaya kita itu tidak menerima bagian kita, berkat kita. Janjinya yang kelimpahan itu di-stop sama setan. Berkat-berkat itu di-stop sama setan. Yang rugi siapa? Saya. Karena itu apapun yang terjadi yang kita hadapi, EGP ya, istilahnya podcast EGP gitu ya. Memang gue pikirin, ya aja gitu ya. Yang ketiga adalah kerinduan untuk melayani dan jadi saksi yang hidup. Jadi setelah kita itu merasakan kebaikan Tuhan, kita menikmati pujian, kita bersekutu di dalam kehilangan, kita kita berjejaring, kita berdoa bersama, kita jalan-jalan bersama, itu Bapak ingin memberikan kita tugas, ya. Jadi kalau kita sudah diberkati, kalau kita sudah mendapatkan yang terbaik, yaitu keselamatan kekal, kita punya tugas. Tidak hanya duduk manis dan baca firman, itu penting, ya. Tetapi Bapak Yahweh ingin kita juga melangkah keluar. Kemana Bu? Ya terserah kemana Tuhan bawa. Ya, kita akan menjadi saksi yang hidup. Kita akan baca 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 8. Nanti yang belum baca ya, supaya semua dapat baca. Bisa di Mas ini 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 8. Karena Bapak Yahweh itu menghargai kita itu luar biasa ya. Dulu kita itu hanya batu yang tidak berharga, dari coberan, dari got, hitam semua gitu ya. Ditemu sama Bapak Yahweh, ditemu batu itu diangkat, sekali kita digosok, terus lalu dipangkas, jadi intan. Batu itu lebih berharga. Kemudian digosok lagi, lebih ganas ya, sampai kecil-kecil ini gosokannya dan pahatannya itu banyak. Jadi berlian, dan itu adalah saya dan Anda. Amin. Itu kita berharga sekali, mahal harganya. Silakan dibaca. Ayo Pak Setiawan. Oh, Dewi. 1 Petrus 2 ayat 5 sampai 8. Judulnya batu hidup. Kamu sendiri juga sebagai batu-batu yang hidup, kamu sedang dibangun sebagai rumah rohani, imam yang kudus untuk mempersembahkan kurban-kurban rohani yang berkenan kepada Elohim melalui Yesus manusia. Karena hal itu pun tercantum di dalam kitab suci. Lihatlah, aku meletakkan di Zion batu penjuru utama yang terpilih, yang berharga, dan orang yang percaya kepadanya sekali-kali tidak dipermalukan. Jadi, bagi kamu yang percaya adalah kehormatan, tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah mereka para pembangun itu tolak, batu itu telah dijadikan sebagai kepala penjuru, dan batu sandungan serta karang penghalang. Mereka yang tersandung adalah yang tidak percaya kepada firman, dan itulah mereka telah disesatkan. Amin. Amin. Jadi kita ini sebagai apa? Batu. Batu penjurunya siapa? Yesus Yahweh. Jadi pada saat kita tahu kita ini batu-batu, itu bukan batu-batu biasa, tetapi batu-batu yang hidup, bukan batu yang mati. Batu yang hidup itu berarti bergerak. Kita harus bergerak, kita harus aktif, ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Itu kita temukan kalau kita banyak bergaul sama Bapak Yahweh. Kita banyak berdoa, kita banyak nangis, kita banyak bergaul intim dengan Bapak Yahweh, ngobrol sama Bapak Yahweh, ngobrol sama teman-teman. Nah itu intinya menjadi batu yang hidup. Tanya sama Bapak Yahweh apa yang harus kita lakukan. Dan Bapak Yahweh itu merindukan siapa yang ingin dia pakai. Mau dipakai Bapak Yahweh? Amin. Apa talenta kita? Talenta kita nyanyi, ya yuk nyanyi. Talenta kita main musik, ya yuk main musik dengan sungguh-sungguh. Talenta kita dancing,
tamburin, ya main tamburin. Tiup shofar, ya tiup shofar. Bapak-bapak boleh belajar tiup shofar kok. Sebentar lagi shofar saya datang. Hopefully kita doa ya, karena ada kendala di mana di imigrasi. Ya, jadi kita adalah dan Bapak Yahweh nanti akan memberikan tugas. Beberapa hari yang lalu kami tim inti sudah sepakat, ayo kita mulai bergerak, kita akan saling berjejaring mengunjungi saudara-saudara kita ya. Dan puji Bapak Yahweh, Tuhan izinkan kita mengunjungi Duremin ya. Itu yang pertama. Yang pertama dulu Ibu Siti ya, kita membaptis putrinya Ibu Siti yang kondisinya seperti Moses itu, tapi dia satu jiwa ya Bapak Yahweh inginkan untuk dibaptis. Dan waktu itu Pak Setiawan bilang, Bu, saya ini ingin tahu caranya patok itu apa. Ya wis ayo gitu ya. Tapi sebenarnya saya enggak Bu Hermin itu sebenarnya cuma masih silaturahmi ya, ajak sana, nanti dikasih kue-kue terus pulang gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kasih pekerjaan Bapak Ibu ya. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memang kita suka. Amin. Artinya kita itu, kalau saya secara pribadi, pekerjaan saya itu perang ya, perang. Kalau di dalam Matius 7 ayat 22, coba baca. Ayo bercek. Matius 7 ayat 22. Ya, yang belum baca silakan bercek. Monggo. Ayat di belakang tuh yang baju kotak-kotak, coba baca. Coba ikut mulai. Monggo Pak Setiawan, monggo. Matius 7:22. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roda, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Iya, itu sayang banget, bukan pamer, bukan sombong. Tapi Tuhan kasih tugas seperti itu sudah lama. Saya diajari dengan seseorang hamba Tuhan yang luar biasa yang ada di Kupang yang kemarin saya temui, tapi dia sudah almarhum. Jadi pekerjaan saya itu keliling musik setan, ya, doain orang sakit, bernubuat, menolong orang-orang susah. Itu pekerjaan saya, itu pekerjaan saya. Dan itu memang pekerjaan yang Tuhan berikan. Sekalipun saya kerjakan itu dulu dalam nama ayunan. Karena dalam nama ayunan itu saya nggak tahu sebenarnya ya, nggak tahu. Jadi saya waktu itu masih nama ayunan, sampai Bapak Yahweh itu tegur bahwa harus ada clear cut, harus dipotong, tidak boleh ayunan. Karena ayat 23 itu negur saya banget. Silakan Pak Setiawan. Ayat 23. Ya. Dan pada waktu itu aku akan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, ingatlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Ya, jadi saudara ikuti. Jadi saya itu dengan segenap hati, akal budi dan semua harta benda kekayaan apa yang saya punya itu, pekerjaan saya itu hanya itu, ya, doain orang yang sakit, doain orang yang kena masalah, doain orang yang berbeban berat, sampai Bapak Yahweh izinkan saya lakukan itu sampai ke Amerika, sampai ke Eropa, gitu ya. Dulu ke Amerika saya sendiri, ya, di Amerika itu saya sebenarnya maunya tuh cari kerjaan karena saya itu pensiun dari Surabaya International School, mau cari gaji yang gajinya dolar gitu ya, mau ke Amerika. 3 bulan saya di sana cari kerja, tetapi ternyata Bapak Yahweh kasih saya kerjaan. Musir setan, doain orang sakit, doain orang bermasalah, doain masalah anak dan orang tua, dan semuanya itu Tuhan berkati. Sampai teman saya yang seorang janda kaya, anaknya sudah jadi orang gitu ya, dia bilang gini, wes kamu tinggal di Amerika aja, nanti green card-nya tak usahakan, kamu makan minum tak tanggung, tempat tak tanggung, kamu pelayanan. Waduh, enak banget gitu ya, secara daging nyaman, aku mau gitu ya. Tapi enggak lah gitu ya. Tapi Bapak Yahweh sudah percayakan seperti itu. Kemudian
waktu kami di Eropa sama bapak itu 1 bulan. 1 bulan tuh kami keliling dari Belanda ke Belgia ke mana? Ke nyebrang laut dari Belanda itu apa? Norwegia, ya ke Norwegia. Di Norwegia itu khusus banget ya. Di sana ada teman saya itu suaminya tuh pilot, istrinya guru seperti saya. Dan mereka itu juga suka memberitakan firman. Dan di situ banyak orang Aceh. Orang Aceh yang asylum dia mendapat suaka di sana. Dan cerita mereka beda dengan yang kita dengar di lokal di tanah air. Dan di situ mereka ingin sekali menginjili mereka, tapi bayarnya itu bahasa. Jadi ya saya mulai doain mereka, ya saya bukan sama almarhum suami saya ya. Kita doain, kita berkati, kita usir setan, usir apapun ya. Dan kita 9 hari di sana. Akhirnya mereka menawarkan kita juga, Mbak Smoro sama Bapak, nggak usah pulang, di Norwegia aja, tinggal di rumah saja. Nanti juga saya yang urus semuanya ya. Kelihatannya tuh promising gitu ya, tapi kita bukan tipe orang yang gampang. Kita hanya percaya kalau itu kan ada Bapak Yahweh jadi, dan Bapak Yahweh nggak izinkan. Dan itu pekerjaan saya. Dan Tuhan bilang apa di ayat Matius 7 ayat 23? Nyala engkau hai pembuat kejahatan. Loh, kejahatan apa? Selama ini saya tidak berbuat kejahatan. Ya. Apalagi kalau di Indonesia ini ya, kalau sudah pelayanan di Kupang, di NTT itu, di mana, di Manado, di Kalimantan, muter-muter gitu ya Bapak itu. Kerjanya itu kalau diceritakan satu-satu itu panjang sekali. Usir setan itu ya nggak bahaya-bahaya gitu ya, tapi kok kita bisa gitu ya. Kemudian pas saya masih ayunan pelayanan di Bali, bahwa menahan datangnya Bill Gates, ya terjadi Bapak Yahweh berikan. Tapi kok dibilang kejahatan? Saya renungkan, saya tanyakan, kenapa Tuhan saya disebut membuat kejahatan? Kejahatan karena sebenarnya yang melakukan semua mujizat itu adalah aku. Siapa? Bapak Yahweh. Tapi karena aku tidak mengenal Bapak Yahweh, aku pakai nama yang lama. Bapak Yahweh tetap melakukannya, karena sebenarnya yang lain itu nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Puji Bapak Yahweh ya, saya akhirnya dekat itu tadi yang saya bilang ya. Sehingga sekarang pun saya rindu untuk meneruskan apa yang Tuhan berikan. Sekalipun usia saya sudah banyak, saya siap berperang. Jadi waktu itu kami di Bu Hermin itu ternyata ada peperangan lokal gitu. Terus Pak siapa? Pak James ya? Pak James ikut? Ya itu James ikut, Pak Setiawan ikut. Nah mereka aktif. Pak Yanti juga ikut. Kita mulai tanam patok di sana sini. Masih banyak yang harus dikerjakan. Saya bilang sama Bu Hermin, masih banyak PR-nya loh Bu. Ya puji Bapak Yahweh ya. Kalau Bapak Yahweh izinkan kita akan persekutuan di sana, buka apa namanya, apa Bu? Persekutuan doa ya, apa sih istilahnya? Stone. Enggak cabang-cabang. Seperti pos gitu. Siapa tahu nanti kehilangan ada gitu. Tuhan yang bersedia. Haleluya. Bagaimana Bapak Yahweh dulu? Ya. Jadi sekalipun kalau dipikir waduh kok bangsa ini kita mungkin gini gak takut, karena Bapak Yahweh yang di dalam kita itu jauh lebih besar ya. Jadi Bapak Yahweh kemudian di dalam Petrus 2 ayat 9. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, silakan baca. Saya minta yang di belakang itu ya, siapa itu kalau nggak tertidur? Markus. Tolong dibangunin Markus, atau dia pingsan? Novel, baca. 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, umat yang adani, bangsa yang kudus, umat dalam penjarakan, supaya kamu berdasarkan
dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang memasukkan. Amin. Amin. Hafal. Ada di sana. Sudah. Ya, luar biasa ya. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat Kajani. Bangsa yang umat yang peliharaan. Tapi dapat tugas. Ya. Tidak hanya disanjung ke sini terus sudah. Tapi kamu harus dapat tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah memberitakan kebaikannya, kebaikan Bapa Yahweh yang telah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang menakjubkan atau di dalam terangnya yang ajaib. Oh, Peter itu aku. Ya, Cici. Oke, kita nyanyikan lagi sebentar supaya Bapak berdiri semua. Kamulah bangsa yang terpilih. Yes. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Imam derajat bangsa yang Bapak Yahweh untuk mendekat sama Dia, untuk mau disuruh. Tidak semua orang loh mau memasang kasut kerelaan memberitakan firman Tuhan. Ya. Perlengkapan senjata rohani itu apa toh? 1, dari kepala ke tombol keselamatan. 2, baju jihad keadilan. 3, ikat pinggang kebenaran. Perisai 5, badan roh, dan kaki menghasilkan kerelaan memberitakan firman Bapa Yahweh. Itu tarikan-tarikan hipnotismenya Bapa Yahweh untuk saya dan saudara. Sekarang pertanyaannya, mau enggak? Kalau kemampuan kita misalnya positif ya, ada putrinya adalah yang harus dirawat terus, tidak bisa keluar kemana-mana dengan bebas, dan mungkin sekali-kali ke sahabat itu berdoa supaya Tuhan kirimkan orang yang benar-benar membutuhkan Bapa Yahweh. Orang datang itu belum tentu mereka itu ngerti apa yang dia butuhkan, tapi kalau itu tarikan Bapa Yahweh untuk datang, itu kesempatan untuk Bu Siti memberitakan firman. Amin. Amin. Saya masih ingin Mas Dani itu saksi sendiri. Ya. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini dan ketemu sama Bapak Yahweh sama kamu. Ketemu sama Bapak Yahweh itu yang penting. Kalau kita tidak punya Bapak Yahweh, kita tidak bisa sharing tentang Bapak Yahweh. Jadi miliki Bapak Yahweh itu sepenuhnya, Bapak Ibu. Amin. Kita dijadikan imamat ajari bangsa yang kudus itu. Umat kepunyaan Bapak Yahweh, aduh, kita ini di pampers, kita sayang banget sama Bapak Yahweh. Ya, jadi kalau pertobatan kita sungguh-sungguh, buang semua energi negatif. Orang
kita, orang mau nyupai kita, selama kita, tetangga kita melakukan kejahatan, nggak apa-apa. Itu berkat dalam disguise. Apa berkat disguise? Blessing in disguise. Berkat yang terselubung. Kalau mereka kata-katain kita, pisui kita, maki kita, balik no, tak kembalikan semua. Aku tetap mendoakan, aku tetap memberkati, aku tetap mengampuni. Amin. Balik semua kepada Anda. Dan apa yang diucapkan orang yang jahat kembali kepada mereka. Jangan disambut dengan energi yang negatif. Melok marah, melok untuk, melok maki ya. Kayak kemarin itu saya nggak bisa kok. Tak eman-eman, mama udah tua ya dipotong, tunggu nih ada si merah satu gitu ya. Slow gitu ya. Satu hari tiba-tiba heboh. Mama pisangnya hilang. Rasanya dalam hati itu ya gelo, ya cekek, ya apa gitu. Tapi Tuhan bilang, gak usah marah. Aku bisa beli 10 kayak gitu loh ya. Mungkin orang itu butuh duit, ya dia tetap kan itu dia nggak melok nanggur, nggak melok punya jual, dia butuh duit, dia nggak tambah kaya, dia nggak tambah miskin. Nah itu penghiburan dari Bapak Yahweh itu kata-kata yang positif. Tapi kalau nama, waduh sopo ya sih orang, benar. Nah itu orang yang tidak betul-betul bertobat. Ada bedanya. Jadi tipe yang ketiga itu adalah orang-orang yang sudah siap menjadi milik Bapak Yahweh yang sesungguhnya, siap dipakai, tidak main tarik ulur, tidak main haluan. Ya. Jadi kalau kita bisa disebut adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Bapak Yahweh, bangsa yang kudus, berbanggalah, yes I am, gitu ya. Tapi itu diikuti dengan sikap hati yang benar, yang tulus. Perkataan itu di atas ya dan ya, di atas tidak, di atas tidak. Amin. Tadi kan hipnotis Bapak Yahweh yang keempat sekarang, ya. Tadi kan hipnotis Bapak Yahweh yang keempat ini dahsyat banget. Apa ya? Judulnya Falling in Love. Falling in Love. Falling in love with Yahweh, jatuh cinta sama Bapak. Ya, kalau tadinya kita masih nurut, iya, aku bilang iya, aku Bapak yang bilang iya. Tapi sekarang nih kita pribadi, apakah kita mengasihi Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh? Jadi kayak suami istri ya, suami istri mungkin waktu saya itu ya cerita Bapak ya, saya itu punya pacar. Tadinya saya senang sekali sama dia juga senang sekali sama saya. Dia kapten kapal, orang Amerika, namanya siapa? Lupa saya. Ya. Orangnya generous sekali, ganteng banget, baik banget, duitnya banyak. Apalagi yang dicari gitu ya. Orang tua saya juga senang karena orang tua saya bisa bahasa Inggris, jadi dia kalau rumah ya bisa komunikasi gitu ya. Terus dia bilang, ini nanti kalau dia kapten kapal tanker ya, kalau tanker kudok nanti ke Jepang atau ke Bali 3 bulan kamu balik. Oh ya, terus satu hari dia bilang, aku mau dok kapal itu mau dok. Oke, 3 bulan ya. Tapi ternyata 3 bulan dia nggak balik. Dia bilang, aku pindah kapal yang lebih luxury. Aku pindah kapal pesiar dari London ke Cape Town, Afrika Selatan. Terus saya bilang, oh ya, ini alamatnya orang tuaku di Athena ya, di Itali. Alamat kakakku yang paling besar, kakakku tengah perempuan, dia paling busuk. Jadi kamu nanti dikasih juga sama mereka. Terus dia melamar saya. Terus dalam hati saya tanya Bapak Yahweh, apa ini calon suami saya? Gitu ya. Itu saya kalau komunikasi sama Bapak Yahweh dari dulu saya komunikasi sama Bapak Yahweh sebelum saya menikah. Terus Bapak Yahweh itu ngomong apa? Nulis besar-besar di hati saya 2 huruf apa? N sama O. Apa itu? No. Aduh, saya langsung patah hati. Saya nggak apa-apa sama dia ya. Satu hal yang dia nggak suka. Kalau saya ngomong tentang nama yang lama, ya Yesus itu dia nggak suka. Udahlah kita senang-senang aja, nggak usah nama itu. Wes, gitu. Akhirnya Bapak yang bilang, no, saya udah patah hati. Padahal dia terus kirim surat terus. Sampai mama saya bilang, kalau kamu udah suka itu ya ngomong kirim bosan sama. Aku nggak suka, aku udah patah hati. Dia patah hati. Sudah, terus akhirnya saya doa hanya sama Tuhan, aku kalau bisa
ini aku minta jodoh nih Tuhan, jodohku siapa gitu ya. Teman-teman itu banyak, ada insinyur, ada apa kontraktor, ada kalau ada tahu tahu ya. Tapi saya nggak kalau dari bukan dari Bapak Yawe nggak. Akhirnya datanglah suami saya, teman saya SMA, calon suami saya gitu ya. Waktu itu dia, aku kerja di Unilever sama teman SMA juga. Adanya ada temanku dia bilang gini, Yudo sudah pulang dari Jerman. Terus dia cari kamu. Oh ya, dia sudah datang. Akhirnya dia datang. Bapak Yawe ngomong, ini loh calon bojoku. Ups. Ya. Saya bukan apa ya, karena saya namanya mengasihi. Itu kan kalau anak-anak bilang cinta mati. Jadi sebelum menikah itu sudah cintanya pol-polan, padahal menikah 1 bulan cerai. Itu ya kebanyakan terjadi. Katanya cinta. Nah, tapi saya mau taat sama Bapak Yawe. Jadi saya belajar mengasihi dia dan dia belajar mengasihi. Tapi dia memang sudah lama senang sama saya karena dulu kita tuh teman SMA 2 negeri. Kalau berangkat tuh naik sepeda hotel kadang gitu ya. Ya, jadi begitulah ya. Jadi mengasihi Bapak Yawe itu perlu belajar. Ya. Belum tentu kita itu disuruh mengasihi Bapak Yawe terus pengen tahu. Tapi setelah pernikahan itu ya puji Bapak Yawe saya bisa mengasihi suami saya. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi saat saya bertemu dengan suami saya. Dan setelah 6 bulan kami tukar cincin, 6 bulan lagi kita menikah, setahun kemudian punya anak yang pertama. Ya. Jadi saat ini yang saya sampaikan ialah bahwa saya itu jatuh cinta banget sama Bapak Yawe Elohim. Itu tarikan hipnotisme Bapak Yawe yang paling kenceng gitu ya. Jadi saya pakai istilah hipnotis itu. Apa yang Bapak Yawe lakukan buat saya? Dan saya enjoy menikmati kasihnya Bapak Yawe. Ya. Jadi saya itu merasakan bahwa cintanya Bapak Yawe itu dahsyat banget. Orang mau bilang apa saja itu EGB. Mas Molo, kamu tuh sesat. Siapa itu Bapak Yawe? Oh, nggak usah didengerin itu gini-gini. Aku gak dibayar piro, aku ini sudah tenggelam di dalam kasih Bapak Yawe yang luar biasa. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita dengan mudah kecantol dengan orang di luar sana yang tidak kenal Bapak Yawe? Mentang-mentang dia perempuan atau laki-laki yang cantik atau ganteng? No way. Jangan. Karena masuk dalam pernikahan seperti itu sama aja kita masuk ke dalam neraka rumah tangga. Saya aja masih mengalami banyak kendala karena almarhum suami saya itu dulunya Muslim, tapi dia tertarik sekali menjadi orang Kristen. Gitu. Jadi saya itu yang sudah dikasih Bapak Yawe itu satu malam saya nangis. Saya ini bukan orang tipe cengeng, ada apapun saya jarang nangis. Saya nangis. Terus yang saya ucapkan cuma gini, Bapak Yawe, kenapa ya saya jatuh cinta sama Bapak? Kenapa ya saya itu kok bisa memberikan hidup saya seluruhnya untuk Bapak Yawe? Apa aku gak takut untuk dikhianati? Atau aku gak takut nanti dikecewakan? Atau aku nanti gak takut nanti dihapusi, dibohongin gitu ya? Bapak Yawe, aku sayang banget sama Bapak Yawe. Itu yang saya katakan ya. Seperti orang berpacaran gitu ya. Karena dia memang mempelai saya, dia bertanggung jawab untuk hidup saya. Amin. Jadi tipe yang keempat ini saya ingin saudara masuk ke ranah yang itu, bergaul karib sama Bapak Yawe dan katakan I love you, I love you, I love you, I love you Lord Jesus Kristus, I love you with all my heart. Katakan. Malah aku tanya, Tuhan kenapa sih aku sayang banget sama Pak Tuhan? Kenapa sih aku ini bisa melekat sama Bapak Yawe? Kenapa sih Bapak Yawe itu selalu menyenangkan saya? Kenapa aku selalu memberkati saya berlimpah-limpah seperti air terjun Niagara, gak pernah berhenti. Hari-hari ini kita diberkati luar biasa. Yang lucu itu gini, pada waktu puasa roti tidak beragi 7 hari, bukan puasa ya, kita hari raya roti tidak beragi. Tapi saya sebutnya puasa, karena ternyata kita dapat roti, dapat McD itu ya, McD sih bisa dimakan, hamburger gitu. Nggak boleh dimakan rotinya. Oh iya ya, paginya ada. Oh terus masak, mama minta kecap, masak tempe. Nggak boleh tempe, nggak boleh kecap. Jadi seakan-akan kita ini sebenarnya puasa, nggak terasa itu puasa.
bingung cari menu makan apa ya supaya nggak ada dagingnya gitu ya. Agak sulit, dapat roti banyak-banyak masuk freezer semua, dapat donat lah, dapat roti macam-macam, roti daging, semuanya yang enak-enak itu stok ya 7 hari. Jadi itu tidak hanya makan roti tidak beragi sesederhana itu, tapi kita puasa, sebenarnya kita sedang puasa. Sekalipun kalau makan steak boleh, makan sate boleh ya, makan ikan bakar boleh, kita makan apa? Ikan salmon ya, penyanyi ikan salmon, ya makan ikan salmon gitu. Itu saya bersyukur 7 hari sudah lewat dan kita dapat hari roti sesudah roti tidak berarti itu buah sulung ya, hari raya buah sulung itu hari yang ke-8 setelah 7 hari. Dan waktu itu saya kebetulan dapat berkat ya, dan langsung saya pikirkan Bapak Yahweh, sekian itu untuk Bapak Yahweh. Ya, kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Sekaligus aja. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14, 15, 16. Silakan dibaca. Eski? Mazmur 21 ayat 14. Sebab dia telah mengasihi aku, maka aku akan menggugurkan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi, karena dia telah mengenal namaku. Dia akan berseru padaku, dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesakitan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan meluaskan dia dengan umur panjang, dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatan. 16. Amin. Oh, selamat. Oke, lanjutkan ya. Mazmur 92 ayat 13, 14, 15. Silakan yang di belakang. Hah? Mazmur 92, 14, 15, 16. Ayo berdiri. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16. Mereka akan ditanam di dalam bait Yahweh, di pelataran Elohim kita. Mereka akan tumbuh dengan subur. Ayat 15. Mereka akan tetap berbuah pada hari tua. Mereka akan gemuk dan segar. Ayat 16. Untuk menyatakan bahwa Yahweh itu benar, batu cadasku, dan di dalam Dia tidak ada ketidakadilan. Amin. Amin. Lanjut. Pengkhotbah 5 ayat 19 dan 20. Silakan, Jose. Pengkhotbah 5 ayat 19 dan 20. Pengkhotbah 5 ayat 20. Jika semua orang yang telah Elohim mempunyai kekayaan padanya benda, dan dia telah memberi kuasa untuk menyepakatinya dan untuk mengambil bagiannya dan untuk bersukacita dalam kedudukannya, ia adalah anugerah dari Elohim, sebab ia tidak banyak sifat hari-hari hidupnya, karena Elohim sudah menjawab melalui kegembiraan hatinya. Amin. Ya, ini hadiah dari Bapak Yahweh. Jadi ini benar-benar pas
untuk saya ya, dan saya harap ini pas untuk saudara karena kita ini adalah bangsa yang dipilih gitu ya, dan menyatakan bahwa Yahweh itu bukan cerdasku, artinya kita yang dilindunginya, dia tidak ada perubahan. Apapun yang orang bilang, kamu tuh dihipnotis, enggak. Saya mengasihi Pak Lukas, saya senang ajarannya, tapi saya tidak menyembah Pak Lukas. Ya, jadi pikiran orang, saya ini dihipnotis sama Pak Lukas supaya jadi sama seperti dia. Bukan, saya mau sama seperti Elohim, seperti Bapak Yahweh, karena dia yang menghibur saya, dia akan membuat saya berbuah pada hari tua saya. Tapi kalau jadi gemuk saya nggak mau. Sekarang mau, jadi gemuk nggak mau ya, karena kita ditanam dalam baik Tuhan Bapak Yahweh, ya, dan kita pasti subur karena makanan dan minuman itu datang tuh bertubi-tubi. Kami itu sampai satu hari itu paling sedikit itu satu macam orang kirim nasi kotak. Kemarin itu 2 macam, kemarinnya 2 macam lagi. Hari ini dapat es caw. Waduh, ya berkat itu kalian terus ya, karena Bapak Yahweh itu ingin ngomong, aku ini loh yang mengasihi kamu, aku ini loh yang memberkati kamu, aku ini loh yang memperhatikan kamu. Kemudian juga dipercayakan karunia kekayaan dan harta benda, dan kita bisa menikmatinya. Ada orang yang kaya raya, tadinya cantik banget, kemana saja dia bisa pergi, dia punya uang banyak, tiba-tiba dia sakit kanker, dia tidak bisa menggunakan apa yang dimilikinya, tidak bisa menikmatinya. Bapak Yahweh tidak memberikan dia kuasa untuk menikmatinya. Jadi kalau kita bisa menikmati berkat yang Bapak Yahweh curahkan, itu karena kita diizinkan, diberi kuasa, ya. Dan sukacitanya itu karena hasil jerih lelah dalam pelayanannya. Dan Bapak Yahweh Elohim itu melihat apakah saya selalu ngomong, wah Gus tua, Pak Isopopo, aku di rumah aja. Enggak, saya tidak pernah mengingat usia saya. Ya, hidup saya ini rasanya itu sukacita terus ya, penuh kegembiraan. Apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, kalau ada sesuatu yang sangat menekan hidup saya hanya ngomong sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, aku memberkati mereka yang menekan aku. Ya. Saya tahu bahwa ada yang ngomong, Pak Semula punya anak 1 itu ya, masalahnya itu 1 sama 2. Punya anak 2, ya dealing itu ceweknya. Kamu ada urusannya 2, 3, 4, aku banyak sekali. Gimana cara mengatasinya? Ya Bapak Yahweh yang kasih itu. Bapak Yahweh yang kasih pengajaran. Bapak Yahweh yang kasih jawaban tiap persoalan. Dan Bapak Yahweh memberi kemenangan. Janjinya Pak, kita lebih dari pemenang. Bapak Yahweh selalu menjawab apa yang membuat kita bahagia dan gembira. Puji Bapak Yahweh ya. Jadi kalau terakhir Mazmur 95 ayat 8 dan 11, 3 ayat. Silakan dibaca Pak. Afian bisa baca? Mazmur 95 ayat 8 dan 11. Ayat berapa? Mazmur 95 ayat 7, 8 dan 11. Oke, Mazmur 95 ayat 7. Sebab Dia adalah Elohim kita, dan kita adalah umat gembalaannya, dan kawanan domba di tangannya. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, yang ke-8, jangan keraskan hatimu seperti Meriba, seperti pada waktu di Masa, di padang gurun. Lalu ayat 11, maka dalam geramku aku telah bersumpah, sekali-kali mereka tidak akan masuk ke dalam perhentian. Adik-adik keluar semua dulu. Ya monggo Pak. Sudah? Sudah. Ya. Amin. Jadi sebagai penutup, Bapak, Ibu-ibu dan adik-adik yang terkasih sudah mendengar apa isi hati Bapak Yahweh dengan tarikan-tarikan hipnotisme. Dia ingin mendekatkan kita kepadanya, dan dia ingin berbicara di bawah alam sadar kita. Dia ingin menghibur kita. Dan di sini dikatakan, kalau kamu mendengar suaranya,
Janganlah keraskan hatimu, jangan sampai dewe terus. Waktunya sudah sangat singkat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang berkenan di hati Bapa Yahweh. Dan selanjutnya 95 mengatakan, dalam gerakku aku bersumpah, mereka yang tidak mau taat tidak akan masuk ke perhentian. Amin. Berdiri sekarang punya lagu I love you Bapa Yahweh. Tirukan doa saya. Bapa Yahweh Elohim, kami sudah mendengar tarikan-tarikan-Mu yang penuh kasih sayang, tarikan hipnotisme-Mu yang menarik bawah sadar kami untuk melekat kepadamu, untuk menjauhkan yang jahat, menjauhkan dosa, menjauhkan perkara-perkara yang menyakitkan hatimu. Ampuni Bapa Yahweh semua dosa-dosaku, dan aku mau masuk menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Bapa Yahweh sendiri.
yang akan mengalami perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat, karena kami adalah orang-orang pilihan-Mu yang istimewa, diberkati jasmani dan rohani berlimpah-limpah, dan semua sakit penyakit kami berkatakan tidak ada penyakit yang boleh tinggal dalam tubuh kami lebih lama, dan kami perintahkan semua penyakit keluar dalam nama-Mu, Yeshua HaMashiach Adonai. Kami mohon hikmat yang berlimpah-limpah dari Samaim, membuat kami menjadi alat-Mu, dan kami mengatakan, Hineni, ini kami, ya Bapa, pakai kami. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim, karena Engkau tidak pernah berdusta, dan Engkau setia, dan Engkau selalu memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kami. Apabila kami selalu mencari wajah-Mu, mencari perkenanan-Mu, mengejar kasih-Mu, masuk dalam pelukan-Mu, mengasihi-Mu dengan segenap hati, akal budi dan pikiran kami. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim, Engkau begitu baik. Engkau memberkati kami, apapun yang kami taburkan, apakah perpuluhan, persembahan, apakah buah sulung, apapun yang kami korbankan, kembalikan 100 kali ganda. Bahkan kami berdoa, semua harta benda kami yang terhilang, dicuri oleh setan, Engkau akan pulihkan dan kembalikan 100 kali ganda. Dan kami akan tenang berada di hadirat-Mu, karena Engkau akan mentransfer kami dengan berkat yang berlimpah, dengan berkat yang besar, yang membuat kami terpesona, kami enchanted, kami tersihir oleh berkat-Mu yang dahsyat, dan kami kagum akan Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim, berikan kami hati yang lembut, hati yang setia, hati yang penuh kasih, menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Sebentar kami akan berdoa berkat di dalam nama-Mu, Yeshua HaMashiach Adonai. Tuhan HaKodes, haleluya, amin. Yevaneka, Yahweh meis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Amin. Ya Yahweh, panai eleka, mikuneka. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu, bermurah hati kepadamu. Amin. Yesha Yahweh, panai eleka. Beriasek leka. Shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baruch atah ba'el ufaruch atah basakeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruch prifit neka, ufrit atah maka, ufrit femteka, segar alam baika, bi asferam soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanaka umis harteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baru ata bakueka, ufaru ata betseteka. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah pada waktu engkau keluar. Amin. Yahweh unetan neka lenos milo lezana biha yita rakemala milo tiken lemata, dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Amin. Baruch atah Yahweh Elohim
mereka olam Beshem Yeshua, Hamashiach, Wi Ruach HaKodesh, Kelelo Ulan Pai. Diberkatilah Engkau Yahweh Raja penguasa alam semesta. Di dalam nama Yeshua Hamashiach Adonai, Ruach HaKodesh sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oke, shalom aleichem. Kurang kompak, shalom aleichem. Oke, sahabat shalom. Selamat hari Sabtu ya, sahabat shalom. Lalu kali ini Bapak Yahweh memberi berkat pada adik-adik, nitip ke saya. Ada tas lagi, ada 4. Seperti biasa saya akan memberikan 4 pertanyaan dari khotbahnya Bunda Eni barusan. Terdapat di situ pertanyaannya ya. Nanti mungkin Bunda Eni bisa bantu saya pada poin pertanyaan yang penting-penting. Atau mungkin Kak Ita sambil menunggu Bunda Eni mau bisa bantu saya 4 pertanyaan yang penting yang kira-kira bisa ditanyakan ke adik-adik sebagai juga ujian ini tadi menyimak apa enggak ya kan? Utamakan adik-adik ya, karena orang tua nggak boleh, tapi utamakan adik-adik dulu. Nanti kalau nggak ada yang bisa jawab, yang lebih dewasa. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, tadi ada 4 tarikan hipnotis Bapak Yahweh Elohim. Sebutkan salah satu. Lukas, maju. Ya, maju. Bentar, mau tanya yang berkhotbah. Pertanyaannya, sebutkan salah satu tarikan hipnotis Bapak Yahweh Elohim. Disebutkan Lukas, salah satunya Seseorang yang sadar akan dosa. seseorang yang sadar akan dosa. Apa itu benar? Apa istilahnya? Istilahnya ketika kita mau
selesai kita harus cepat-cepat sadar, cepat dan sungguh-sungguh. Oke, berikan tepuk tangan dong. Oke, silakan pilih hadiahnya dan bilang terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan. Itu ini tingkat yang paling penting. Kalau saya mah globalnya nanti. Yang paling penting dari Pulang. Oke, siap. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua siap. Apa judul materi khotbah baru ini hari ini? Paling gampang dah. Siapa tadi duluan kalau nggak Ibu Fiona, James? Siapa dulu? Mary dulu. Mary Kak? Oke, silakan. Ayo, lihat dari mana aja Kak? Ya? Oke. Hipnotis. Silakan. Kasih Bapak Ibu. Oke, pertanyaan ketiga. Iya, buktinya orang yang sungguh-sungguh bertobat itu diibaratkan apa di dalam penanaman benih? Orang yang sungguh-sungguh bertobat, angkat tangan. Ayo, yang sungguh-sungguh bertobat. Benihnya itu jatuhnya di mana? Saya. Ya, leher. Orang yang sungguh-sungguh bertobat adalah orang yang benihnya tumbuh di tanah yang subur dan menghasilkan mata. Iya, betul. Oke. Hati yang seperti tanah yang gembur ditanami benih, tanahnya tumbuh subur. Terakhir, yang terakhir apa tugas kita apabila kita sudah diberkati, kita sudah disayangi, kita sudah diberikan kemuliaan, kita sudah diberi janji keselamatan. Apa bagian kita yang terakhir? Angkat tangan dulu. Kita makan aja ya. Angkat tangan dulu. Ayo. Jenis gercep maju. Jawabannya apa? Bersaksi. Ya, bersaksi atau apa lagi? Bisa ditambah lagi? Betul. Oke. Tangan buat Denis. Oke, gitu dulu dari saya. Bapak Yami memberkati. Salam alehim. Ayo,
ibadah sudah selesai, kita akan berfoto bersama-sama di depan seperti biasa. Silakan maju Bapak Ibu, terus kita makan supaya nanti yang tergesa-gesa pulang nggak kemalaman. Ayo adik-adik berdiri semua.